Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan pejabat tamak. Kisah cerdik, kocak, dan menampar keserakahan. Pada suatu masa di negeri yang makmur, setidaknya terlihat makmur di permukaan, tinggallah seorang pejabat istana bernama Tuan Bahram. Ia dikenal sebagai pejabat yang selalu tampil rapi, berbaju mahal, berjubah tebal, dan berwajah penuh senyum, namun hanya saat berada di depan rakyat. Di balik senyum itu, Bahram terkenal sebagai pejabat paling licik di istana. Ia gemar memungut pajak tambahan tanpa aturan, menerima uang pelicin dengan tangan gemetar namun hati riang, dan menyimpan emas hasil korupsinya di berbagai sudut rumah, bahkan di bawah tempat tidurnya sendiri. Masalahnya, meski kaya raya, Bahram tidak pernah merasa tenang. Tidurnya gelisah, makannya hambar, dan setiap mendengar suara pintu berderit, ia langsung menutup peti emasnya sambil berteriak. "Siapa di luar? Jangan ambil hartaku." Sementara itu, di sudut kota yang sederhana, hiduplah Abu Nawas, lelaki sederhana. Wajahnya selalu ramah, senyumnya sering muncul bahkan di saat orang lain panik. Suatu pagi, Abu Nawas duduk santai di pasar sambil menyeruput teh murah, ketika ia mendengar orang-orang mengeluh. Pajak naik lagi. Pejabat itu menindas rakyat. Katanya demi negara, tapi rumahnya makin tinggi. Abu Nawas tersenyum kecil. Kalau perut pejabat makin buncit, biasanya akal sehatnya makin kempis. Kabar sampai ke telinga Tuan Bahram bahwa Abu Nawas sering melontarkan sindiran di pasar. Ia pun murka. "Panggil orang bernama Abu Nawas itu ke istana," teriaknya. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan langkah santai, seolah dipanggil untuk makan siang gratis. Ia memberi salam dengan sopan. "Abu Nawas," kata Bahram dengan suara dibuat tegas, "aku dengar kau sering menjelekkan pejabat negara." Abu Nawas mengangguk pelan. "Benar, Tuan. Tapi saya hanya menjelekkan pejabat yang jelek, bukan pejabat yang jujur." Wajah Bahram menegang. "Apa maksudmu?" Abu Nawas berkata. "Pejabat jujur tidak akan tersinggung, Tuan. Yang tersinggung biasanya, ya, yang merasa." Bahram tersedak ludahnya sendiri. Untuk menutupi kegugupannya, Bahram berkata, "Baik. Kalau kau memang pintar, bantu aku. Aku selalu merasa diawasi. Seolah bayanganku sendiri ingin menangkapku." Abu Nawas menahan tawa. "Itu penyakit yang umum diderita pejabat tertentu, Tuan." Bahram membelalak. "Kau bisa menyembuhkannya?" "Tentu bisa," jawab Abu Nawas serius. "Tapi metodenya aneh." "Apapun akan kulakukan," seru Bahram. Abu Nawas berkata, "Malam ini, Tuan harus mematikan semua lampu di rumah, lalu berjalan membawa satu lilin kecil sambil menghitung seluruh hartanya dengan suara keras." Bahram heran. "Itu saja?" "Ya. Tapi ada syarat," tambah Abu Nawas. "Jika lilin padam, artinya harta itu bukan milik Tuan." Malam itu, Bahram mencoba. Ia masuk ke ruang penyimpanan emas, menyalakan lilin, lalu mulai menghitung. 1 peti emas, 2 peti emas, 3 peti. Tiba-tiba, angin kecil masuk dari celah jendela. Lilin padam. Bahram menjerit, "Tidak! Jangan ambil hartaku." Ia menyalakan lilin lagi, berpindah ke ruangan lain. Padam lagi. Ke ruangan lain, padam lagi. Semakin ia menghitung, semakin sering lilin padam. Akhirnya Bahram terduduk lemas. Keringat membasahi jubah mahalnya. "Semua hartaku, bukan milikku," gumamnya gemetar. Keesokan paginya,
Bahram memanggil Abu Nawas dengan wajah pucat. "Apa yang terjadi padaku?" tanyanya lirih. Abu Nawas tersenyum bijak. "Bukan lilin yang padam, Tuan. Tapi hati nurani Tuan yang selama ini gelap. Harta yang diperoleh dengan menindas rakyat tidak tahan terhadap cahaya kejujuran." Bahram terdiam lama. Untuk pertama kalinya, ia merasa lebih takut pada dirinya sendiri daripada pada hukuman raja. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bahram mengembalikan sebagian besar hartanya ke kas negara, menurunkan pajak, dan hidup lebih sederhana. Rakyat tercengang, sementara Abu Nawas hanya tersenyum sambil berkata, "Kadang, orang tidak perlu ditangkap. Cukup dibuat bertemu dengan bayangannya sendiri." Sejak hari itu, setiap pejabat yang mulai serakah akan berbisik ketakutan. Jangan-jangan Abu Nawas sedang mengamati. Dan Abu Nawas? Ia kembali ke pasar, menyeruput teh murahnya, sambil tertawa kecil. Pesan moral. Keserakahan membuat seseorang kaya secara harta, tapi miskin secara batin. Harta yang diperoleh dengan cara curang akan selalu membawa ketakutan. Kejujuran mungkin terasa berat di awal, tapi memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli. Orang cerdik tidak selalu menghukum dengan kekerasan, kadang cukup dengan membuka mata hati. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Kamar Rahasia. Di suatu pagi yang cerah di kerajaan Baghdad, istana tampak lebih sibuk dari biasanya. Para pelayan berlarian sambil membawa gulungan kain, ket, dan perkakas. Ternyata, Raja Harun al-Rashid sedang merenovasi sebagian istana. Namun ada satu bagian yang paling mencuri perhatian, sebuah pintu tua dari kayu hitam berukir rumit, yang selama bertahun-tahun tertutup rapat. Raja berdiri di depan pintu itu sambil memegang tongkat emasnya. "Sudah bertahun-tahun aku ingin tahu apa isinya," gumam sang raja. Tapi setiap penjaga istana bilang pintu ini terkutuk. Tepat saat itu, Abu Nawas muncul sambil membawa sekantong kurma dan wajah penasaran. "Baginda, wajah Anda seperti orang yang sedang menatap utang yang belum dibayar," katanya santai. Raja menghela napas. "Abu Nawas, ini pintu rahasia yang bahkan para leluhurku larang untuk dibuka." Semua orang takut. Abu Nawas menatap pintu itu dengan gaya sok bijak. "Kalau begitu, biarkan saya membuka." "Apa?" Raja hampir menjatuhkan mahkotanya. Semua pelayan terpental mundur seperti barisan domino. Abu Nawas mengangguk pelan. "Ya, Baginda. Karena kalau sesuatu tidak boleh dibuka, biasanya di dalamnya ada sesuatu yang sangat mengecewakan." Raja bingung. "Mengecewakan?" Raja menyerah dan memerintahkan penjaga untuk membawa peralatan. Seluruh istana berkumpul, termasuk para menteri yang gemetar ketakutan. "Baik, Abu Nawas," kata raja. "Jika terjadi sesuatu yang menakutkan, kau harus bertanggung jawab." "Tenang, Baginda," jawab Abu Nawas sambil menepuk dadanya. "Saya sudah sarapan kurma. Pikiran saya jernih." Pintu dibuka, dan ternyata, dengan suara krek-kerak, pintu akhirnya terbuka. Semua orang menahan napas. Asap keluar. Cahaya remang-remang. Debu beterbangan. Raja bersembunyi di belakang Abu Nawas, diam-diam. Para menteri memejamkan mata. Para pelayan siap pingsan. Lalu, "Baginda, lihat." "Apa itu?" seru raja. Di dalam ruangan besar itu, tidak ada harta karun. Tidak ada monster. Tidak ada roh penasaran. Yang ada hanyalah sebuah lemari tua berisi barang-barang kocak milik raja-raja terdahulu. Jubah raja yang warnanya tidak matching sama sekali. Mahkota berukuran kebesaran.
kaos kaki kerajaan yang bolong, topi lucu berbentuk ayam, guci berisi, sandal sebelah kanan saja. Seluruh ruangan penuh barang tidak penting yang disimpan entah untuk apa. Raja mendekat dan membuka salah satu kotak. Di dalamnya tertulis, "Barang rahasia raja terdahulu, jangan dibuka kalau tidak mau malu." Abu Nawas langsung tertawa terbahak-bahak. "Baginda, rupanya para pendahulu Anda hanya menyimpan barang-barang memalukan agar tidak dilihat rakyat." Raja memerah. "Jadi selama ini, kamar rahasia ini cuma tempat menyimpan barang memalukan? Tapi, apa yang harus kulakukan dengan semua ini? Kalau rakyat tahu, mereka pasti menertawakan keluargaku." Abu Nawas mengangguk-angguk. "Tenang Baginda. Saya punya ide." "Ide MU selalu berbahaya, Abu Nawas. Tidak kali ini. Percayalah." Abu Nawas kemudian menyusun rencana cerdik untuk menyelamatkan wibawa raja. Abu Nawas mengumumkan kepada seluruh penghuni istana, "Mulai hari ini, kamar rahasia ini adalah Museum Sejarah Komedi Raja-Raja Terdahulu." Semua kaget. "Komedi?" tanya raja. "Benar Baginda. Kita katakan bahwa raja-raja terdahulu memiliki selera humor tinggi dan sengaja membuat barang-barang lucu ini untuk menghilangkan stres. Rakyat akan menyukainya. Bahkan mereka akan memuji Baginda karena melestarikan humor para leluhur." Raja berpikir sejenak, lalu matanya berbinar. Itu ide yang bagus. Dan benar saja. Ketika rakyat datang melihat museum komedi itu, semua tertawa terbahak-bahak. Mereka pulang dengan cerita lucu bahwa raja-raja terdahulu ternyata humoris. Raja pun tersenyum bangga. "Abu Nawas, kau memang penyelamat harga diri kerajaan." Abu Nawas terkekeh. "Kalau begitu, bagaimana dengan hadiah kecil untuk penyelamat itu?" Raja pura-pura tidak mendengar, lalu berjalan pergi. Abu Nawas mengejarnya. "Baginda, saya tidak minta banyak, cukup jubah ayam itu untuk saya pakai ke pesta desa." Raja langsung berteriak, "Jangan pernah! Itu artefak kerajaan." Pesan moral. Kadang yang paling menakutkan bukanlah misterinya, tetapi rasa malu yang kita sembunyikan sendiri. Dan yang lebih penting, jangan takut membuka pintu lama dalam hidup. Siapa tahu isinya tidak semenakutkan yang kita pikirkan, bahkan bisa jadi bahan tawa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kereta ajaib. Di suatu pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas sedang berjalan santai di pasar sambil bersiul, menikmati aroma roti panggang dan kopi Arab yang menggoda hidung. Seperti biasa, pikirannya penuh ide gila yang bisa membuat orang tertawa, atau pusing tujuh keliling. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara gaduh di depan istana. Para penjaga berlarian ke sana kemari, dan Raja Harun al-Rashid tampak sedang berteriak dari balkon istana. "Siapa yang berani menyentuh kereta kudaku yang baru? Itu buatan negeri jauh, penuh sihir dan emas murni." Rakyat pun berkerumun. Ternyata semalam, kereta kuda baru milik raja hilang dari gudang istana. Dan parahnya, tak ada jejak roda, tak ada tapak kuda, hanya aroma rumput dan sedikit bekas tawa. Raja marah besar. "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa memecahkan misteri gila seperti ini." Beberapa jam kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai, jubah putihnya berkibar, wajahnya tenang seperti biasa. "Tuanku yang mulia," katanya sambil menunduk sopan, "apakah kereta itu benar-benar hilang? Atau mungkin sedang berjalan-jalan sendiri?" Raja mengerutkan dahi. "Bagaimana maksudmu?" Abu tersenyum nakal. "Kereta itu kereta ajaib, bukan? Siapa tahu, ia bosan diparkir terus di gudang." Semua penjaga menahan tawa.
Tapi raja menatap tajam. "Jangan bercanda, Abu Nawas. Kereta itu hadiah dari Raja Persia. Jika kau tak menemukannya dalam 3 hari, kau akan naik ke kereta itu, menuju penjara." Abu menelan ludah. "Baik, tuanku. 3 hari. Tapi saya butuh sesuatu." "Apa?" "Saya butuh sepasang sandal emas, seekor kuda betina tua, dan segelas susu kambing." "Untuk apa semua itu?" "Untuk menipu yang suka menipu," jawab Abu sambil tersenyum misterius. Malam pertama, Abu Nawas berkeliling pasar sambil menanyai penjaga, penjual rumput, bahkan tukang besi. Namun tak ada yang tahu apa-apa, kecuali satu hal. Malam sebelumnya, seseorang melihat kereta berjalan sendiri, keluar dari istana sambil bersenandung lagu cinta Persia. Abu Nawas menatap langit, berpikir. Kereta bersenandung? Sepertinya bukan kereta yang ajaib, tapi si penjahat yang terlalu romantis. Abu Nawas selalu menyiapkan rencana. Ia menaruh kuda betina tua di jalan dekat hutan, dan ia sendiri bersembunyi di balik semak dengan sandal emasnya. Tengah malam, angin berhembus lembut, dan klik-klak-klik-klak. Suara roda mendekat. Abu mengintip, dan benar saja. Sebuah kereta emas berkilau berjalan pelan tanpa kusir, seolah hidup sendiri. Tapi Abu tahu, sesuatu mencurigakan. Ia pun berlari ke depan kereta sambil berteriak. "Berhenti! Atas nama keajaiban, siapa yang mengemudikanmu?" Tiba-tiba terdengar suara dari balik jendela kereta. "Jangan ribut, Abu Nawas. Ini rahasia." Abu terkejut. Ia membuka tirai, dan muncullah wajah menteri kerajaan yang selama ini dikenal sangat serakah. Menteri, apa yang kau lakukan?" Menteri itu panik. "Abu, tolong jangan bilang raja. Aku cuma ingin mencoba keretanya semalam. Tapi ternyata aku malah tersesat. Kereta ini benar-benar ajaib, jalannya sendiri." Abu tertawa sampai hampir jatuh. "Jadi kau tidak mencurinya, hanya diculik oleh kereta ajaib, begitu?" "Benar. Aku bersumpah." Keesokan harinya, Abu Nawas datang menghadap raja. "Tuanku, kereta ajaib tuanku sudah ditemukan." Raja terkejut dan gembira. "Bagus. Di mana kau menemukannya?" Abu tersenyum licik. Kereta itu sedang jalan-jalan malam bersama seseorang yang tidak bisa tidur karena terlalu cinta pada benda-benda berkilau. Raja bingung. "Maksudmu siapa?" Saat itulah 2 penjaga membawa masuk menteri yang malu, masih menunduk dan wajahnya merah seperti tomat rebus. Raja tertawa terbahak-bahak. "Jadi kau, wahai menteri, yang diculik kereta ajaibku?" Semua yang hadir di aula istana pun tertawa keras sampai air mata keluar. Sebagai hadiah, Raja memberi Abu Nawas 1 kuda istimewa. Tapi tentu saja, kuda itu tidak ajaib. Namun Abu tetap bangga, sambil berkata, "Kereta ajaib mungkin bisa berjalan sendiri, tapi kuda pemberian raja bisa membawaku ke warung kopi lebih cepat." Raja tertawa terpingkal-pingkal, dan seluruh istana kembali tenang. Meski kini setiap kuda di istana selalu dicek 2 kali, siapa tahu bisa bernyanyi malam-malam. Pesan moral. Kadang sesuatu terlihat ajaib bukan karena sihir, tapi karena ulah manusia yang terlalu penasaran, dan sedikit terlalu serakah. Dan di dunia Abu Nawas, yang ajaib bukanlah kereta kudanya, tapi cara berpikirnya yang selalu bikin orang tertawa dan berpikir sekaligus. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan air ajaib yang jadi emas. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad,
Raja Harun al-Rasyid tampak duduk di taman istananya sambil menikmati secangkir teh harum. Ia sedang dalam suasana hati yang tenang. Sampai tiba-tiba salah satu menterinya datang dengan napas tersengal-sengal dan wajah berseri-seri. "Paduka Raja, ada kabar luar biasa," serunya penuh semangat. Raja menatapnya dengan heran. "Ada apa lagi pagi-pagi begini? Jangan bilang kau menemukan cara baru untuk menunda pekerjaan." "Bukan, Paduka. Konon, di desa sebelah barat Baghdad, ada seorang pria yang bisa mengubah air menjadi emas." Raja Harun langsung menegakkan tubuhnya. "Apa? Mengubah air menjadi emas? Itu sihir tingkat tinggi. Kalau benar begitu, aku harus memilikinya." Menteri itu mengangguk cepat. "Rakyat sudah heboh, Paduka. Banyak yang mencoba menirunya, tapi hanya orang itu yang bisa melakukannya." Raja berpikir keras sejenak, lalu tersenyum licik. "Kirim utusan. Tangkap orang itu dan bawa ke istana." Namun tak lama kemudian, muncul seseorang di gerbang istana. Bukan orang yang diharapkan raja, melainkan Abu Nawas, dengan wajah santainya yang khas, membawa ember kosong. "Assalamualaikum, Paduka Raja," sapa Abu Nawas sambil menunduk hormat. Raja menatapnya curiga. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan di sini dengan ember kosong itu?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Saya mendengar Paduka sedang mencari orang yang bisa mengubah air menjadi emas. Nah, kebetulan saya bisa melakukannya." Raja hampir tersedak tehnya. "Kau bisa mengubah air menjadi emas?" "Betul sekali, Paduka. Tapi tentu saja, semua butuh syarat dan ketentuan yang tidak tertulis," jawab Abu Nawas dengan wajah serius. Raja tertarik tapi tetap waspada. "Baiklah. Kalau benar kau bisa, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi kalau bohong..." Abu Nawas memotong cepat. "Saya akan dijadikan penasihat pribadi agar tidak ada lagi yang bisa menipu Paduka dengan mudah." Raja menatapnya lekat-lekat. "Kau ini pintar bicara seperti biasa. Tapi aku ingin bukti." Abu Nawas kemudian meminta air sungai dari luar istana. Ia mengambil embernya, berjalan ke tepi sungai, dan mengisinya penuh. Semua mata memandang, penasaran. Begitu ia kembali, Abu menutup ember itu dengan kain dan berkata, "Paduka, mohon tunggu 3 hari. Dalam waktu itu, air ini akan berubah menjadi emas murni. Tapi ada satu syarat." Raja mencondongkan tubuh. "Syarat apa?" "Tidak boleh ada seorang pun yang membuka kain penutupnya sebelum 3 hari berlalu. Jika dibuka, airnya akan marah dan berubah menjadi lumpur." Raja yang tak sabar hanya mengangguk, walau dalam hati ia merasa jengkel. "Baiklah. Simpan di ruang penyimpanan emas." 3 hari kemudian, rasa ingin tahu Raja sudah mencapai puncaknya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia bolak-balik di tempat tidur, membayangkan ember air yang mungkin kini berisi emas murni. Akhirnya, ia tak tahan lagi. Ia memanggil pengawal pribadinya. "Buka ember itu sekarang juga. Tapi jangan bilang siapa-siapa," bisiknya. Sang pengawal, dengan hati-hati, membuka kain penutup ember itu. Namun begitu kain terangkat, mereka berdua menatap isinya dengan wajah pucat. Air di dalamnya berbau busuk dan penuh gelembung kehijauan. Raja menjerit, "Apa ini? Air busuk?" Pengawal gemetar. "Ampun, Paduka. Mungkin airnya marah seperti kata Abu Nawas." Raja marah besar. "Panggil Abu Nawas sekarang juga." Pagi harinya,
Abu Nawas datang dengan langkah santai dan wajah tak berdosa. "Paduka memanggil saya? Apakah emasnya sudah terbentuk?" tanyanya polos. Raja menggebrak meja. "Dasar penipu. Air itu malah berubah jadi busuk. Kau sudah mempermainkanku." Abu menatap ember itu, lalu berpura-pura terkejut. "Astagfirullah. Paduka membuka kainnya sebelum waktunya, ya?" Raja terdiam. Ya, aku hanya sedikit mengintip." Abu menghela napas panjang. "Paduka sendiri yang melanggar syaratnya." Air itu tersinggung dan menolak berubah jadi emas. Seluruh menteri di ruangan itu menundukkan kepala, menahan tawa. Raja menatap mereka tajam, tapi Abu Nawas dengan cepat melanjutkan. "Namun, jangan khawatir, Paduka. Saya masih punya cara kedua. Tapi untuk itu, Paduka harus bersabar dan ikut saya ke sungai." Maka pergilah rombongan istana, raja, menteri, dan Abu Nawas menuju sungai Tigris. Di sana, Abu Nawas membawa 2 ember, satu untuk raja, satu untuk dirinya. "Paduka, isi ember ini sendiri dengan air sungai. Saya akan isi punya saya. Setelah itu, kita bawa ke istana bersama-sama. Kalau air saya berubah jadi emas, maka air Paduka pun akan ikut berubah." Raja bersemangat. "Baik. Ayo lakukan." Mereka mengisi ember masing-masing dan berjalan kembali ke istana. Tapi begitu sampai di depan gerbang, Abu Nawas pura-pura tersandung, dan seluruh isi embernya tumpah ke tanah. Raja panik. "Airnya tumpah. Bagaimana sekarang?" Abu berdiri dan menatap tanah dengan serius. "Tidak apa-apa, Paduka. Sekarang air Paduka pasti juga tak mau berubah jadi emas, karena mereka kembar. Satu hilang, satunya ikut merajuk." Raja menatap Abu Nawas dengan wajah campur aduk antara bingung dan jengkel. "Abu Nawas, kau benar-benar membuat kepalaku berasap." Abu menunduk sopan sambil tersenyum kecil. "Paduka, lebih baik saya ubah hal lain saja jadi emas, suasana hati Paduka yang suram ini." "Bagaimana bisa?" tanya Raja dengan nada ketus. Abu mendekat dan berbisik, dengan membuat Paduka tertawa. Lalu Abu Nawas menirukan gaya para menteri yang dulu memuji Raja dengan berlebihan, berjalan dengan gaya lucu, tangan bergetar-getar, dan suara tinggi seperti kambing. "Paduka yang mulia, wajahmu bersinar lebih terang dari matahari, tapi jangan terlalu terang, nanti rakyat gosong." Raja yang awalnya marah tak tahan lagi, ia meledak tertawa. Seluruh istana ikut tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas pun menutup dengan kata bijaknya. "Paduka, kadang-kadang yang bisa mengubah segalanya jadi emas, bukan sihir atau air sungai, tapi tawa dan kebijaksanaan." Raja yang kini tersenyum puas berkata, "Abu Nawas, kau memang tak bisa mengubah air jadi emas. Tapi kau berhasil mengubah hatiku yang murung jadi ceria. Itu jauh lebih berharga." Abu menunduk dengan rendah hati. "Kalau begitu, saya anggap upah saya sudah lunas, Paduka." Raja mengangguk sambil tertawa. "Pergilah, sebelum aku tergoda memintamu ubah kopi jadi berlian." Dan sejak hari itu, rumor tentang air ajaib Abu Nawas tersebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang yang penasaran mencoba menutup air dengan kain 3 hari, tapi yang mereka dapat hanyalah air berbau aneh. Sementara Abu Nawas, seperti biasa, pulang dengan wajah puas dan sebuah ember kosong, tapi hati yang penuh emas, emas tawa dan kecerdikan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan rahasia pasir ajaib. Di sebuah sore yang panas,
matahari memancarkan sinarnya tanpa ampun. Kota Baghdad terasa seperti tungku raksasa, dan orang-orang berjalan dengan langkah gontai. Abu Nawas yang terkenal cerdik dan kerap membuat orang-orang takjub dengan kelihayannya, hari itu duduk di bawah pohon kurma sambil mengipasi wajah dengan selembar kertas lusuh. Ah, panas sekali. Andai saja aku punya segenggam pasir ajaib yang bisa menyejukkan siapa saja, gumamnya, separuh mengeluh, separuh berhayal. Kebetulan, seorang anak kecil yang lewat mendengar ucapan itu. Anak itu langsung lari pulang ke rumah sambil berteriak, "Ibu! Ibu! Abu Nawas punya pasir ajaib yang bisa menyejukkan." Berita itu pun menyebar dengan cepat, seperti angin gurun yang berhembus kencang. Dalam waktu singkat, orang-orang di pasar sudah ramai membicarakan tentang pasir ajaib milik Abu Nawas. Keesokan harinya, halaman rumah Abu Nawas dipenuhi orang-orang yang penasaran. Para pedagang, ibu rumah tangga, bahkan pejabat istana kecil pun datang untuk melihat. Mereka berdesakan di depan rumah sederhana Abu Nawas. "Abu Nawas, katanya engkau punya pasir ajaib," teriak seorang pedagang kain dengan napas terengah. Abu Nawas, yang sebenarnya sama sekali tidak punya pasir ajaib, hanya terperangah. Namun otaknya yang cepat segera berputar. Jika ia menolak, orang-orang pasti kecewa dan menganggapnya pembohong. Tapi kalau ia mengakui, bisa jadi ini peluang emas untuk menguji kecerdikannya. Dengan tenang ia tersenyum dan berkata, "Benar, aku memang punya pasir ajaib. Tapi pasir ini tidak bisa sembarangan dipakai. Ada syaratnya." Orang-orang langsung menahan napas, menunggu penjelasan. "Syaratnya adalah, hanya orang yang benar-benar jujur hatinya yang bisa merasakan khasiatnya," kata Abu Nawas dengan suara dibuat misterius. Seorang pria kaya raya yang terkenal pelit, bernama Bahzar, maju ke depan. Ia menepuk dadanya. "Aku orang yang paling jujur di kota ini. Berikan padaku pasir ajaibmu, Abu Nawas." Abu Nawas mengangguk tenang, lalu ia mengambil segenggam pasir biasa dari halaman rumahnya. Ia menaruhnya di tangan Bahzar sambil berkata, "Tutup matamu, tarik napas dalam-dalam, lalu bayangkan kejujuranmu." Bahzar pun mengikuti. Tapi alih-alih merasa sejuk, pasir itu justru masuk ke hidungnya karena angin bertiup kencang. Ia bersin keras berkali-kali hingga wajahnya merah seperti tomat. Orang-orang yang melihat tak kuasa menahan tawa. "Hahaha. Itu wajah jujur atau wajah pilek?" ejek seorang anak muda. Abu Nawas pura-pura serius sambil mengelus janggutnya. "Aneh sekali, mungkin pasir ini menolakmu, wahai Bahzar. Artinya, ada yang tidak jujur dalam hatimu." Wajah Bahzar semakin merah, kali ini bukan karena pasir, melainkan karena malu. Setelah itu, seorang ibu penjual roti maju. Ia dikenal suka menambahkan tepung lebih banyak daripada isinya. Dengan penuh percaya diri ia berkata, "Aku pasti jujur. Buktikan dengan pasir itu, Abu Nawas." Abu Nawas mengulurkan segenggam pasir lain. Sang ibu menggenggamnya, menutup mata, dan menunggu. Tapi tiba-tiba, roti yang ia bawa di keranjang jatuh karena tersenggol seseorang, dan orang-orang melihat isi rotinya jauh lebih sedikit daripada kulitnya. "Hei, roti ibu ini isinya kosong," teriak seseorang. "Dasar penipu," tambah yang lain. Abu Nawas menghela napas panjang sambil berkata dengan nada penuh hikmah, "Lihatlah, pasir ajaib selalu membongkar kebohongan." Sekali lagi, orang-orang tertawa terbahak-bahak, sementara sang ibu menunduk malu. Kabar tentang pasir ajaib Abu Nawas akhirnya sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Sang raja yang terkenal suka hal-hal aneh dan lucu itu langsung memanggil Abu Nawas ke istana.
Abu Nawas, kata sang raja sambil tertawa, benarkah engkau punya pasir ajaib yang bisa menguji kejujuran? Abu Nawas menunduk hormat. Benar, Baginda. Bahkan pasir ini bisa membuktikan siapa saja yang paling jujur di kerajaan. Sang raja langsung bersemangat. Kalau begitu, uji aku dengan pasir itu. Aku ingin tahu seberapa jujur diriku. Semua menteri dan dayang berdesakan ingin melihat. Abu Nawas dengan tenang mengambil segenggam pasir dan menyerahkannya kepada sang raja. Sang raja menggenggam pasir itu, menutup mata, dan menunggu sesuatu terjadi. Tapi tiba-tiba ia bersin keras. Orang-orang terperangah, lalu hening. Namun Abu Nawas cepat menyelamatkan suasana. Ah, Baginda, bukan pasirnya yang menolak. Justru ini tanda bahwa Baginda adalah orang paling jujur. Sebab hanya orang jujurlah yang bisa membuat pasir ikut gembira sampai beterbangan ke udara. Semua orang langsung bertepuk tangan dan bersorak. Sang raja pun tertawa terbahak-bahak, merasa terhibur. Sejak hari itu, pasir biasa di halaman Abu Nawas dianggap sebagai pasir ajaib. Orang-orang tetap datang meminta uji kejujuran, meski setiap kali hasilnya selalu membuat mereka malu atau ditertawakan. Dan Abu Nawas, ia tidak pernah menyebut dirinya penipu. Ia hanya berkata, "Aku tidak berbohong. Pasir ini memang ajaib, karena mampu menunjukkan siapa yang jujur dan siapa yang tidak. Yang membuatnya ajaib bukan pasirnya, melainkan tingkah orang-orang sendiri." Orang-orang akhirnya sadar, keajaiban itu bukan ada di dalam pasir, melainkan dalam cerdiknya Abu Nawas memutarbalikkan keadaan. Cerita ini pun tersebar luas di Baghdad. Dan setiap kali orang melihat segenggam pasir di jalan, mereka akan teringat pada Abu Nawas dan keajaiban lucunya yang membuat semua orang terpingkal. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pencuri dungu. Pada suatu malam yang cerah, terlalu cerah untuk rencana kejahatan, seorang pencuri amatir yang bernama Hali si tangan gatal menyelinap ke kota Baghdad. Ia baru saja pindah dari desa terpencil, dan merasa dirinya sudah cukup berpengalaman, hanya karena pernah mencuri semangka dari kebun kakeknya sendiri. Hali ingin mencuri sesuatu yang besar di kota. Tapi ia juga ingin terlihat berkelas, seperti para pencuri dalam cerita. Maka ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus mencuri dari orang yang cerdas, supaya terlihat seimbang." Dan siapa lagi yang paling terkenal karena kecerdasannya selain Abu Nawas? Maka pergilah Hali ke rumah Abu Nawas, dengan ide paling bodoh yang pernah dipikirkan, merampok rumah orang paling licik sekota Baghdad. Saat itu Abu Nawas sedang duduk santai di ruang tengah, menikmati teh hangat dan melatih burung beonya agar bisa berkata, "Itu bukan emas, itu panci bolong." Tiba-tiba terdengar suara, krek-krek-kerak, dari jendela dapur. Abu Nawas tak bergerak. Ia hanya melirik ke burungnya dan berkata, "Dengar itu? Mungkin tikus, atau mungkin tontonan malam ini sudah dimulai." Hali berhasil menyelinap masuk. Tapi alih-alih mencari emas, ia langsung terpikat oleh aroma makanan. Ia mengikuti bau semur daging ke dapur dan tanpa sadar duduk, membuka tudung saji, dan menyantap 2 piring makanan. Abu Nawas masuk pelan-pelan dari belakang, menyaksikan si pencuri makan seperti orang puasa sebulan penuh. Kata Abu Nawas pelan, "Pencuri zaman sekarang sopan juga. Masuk rumah orang, bukan cari harta, malah numpang makan." Hali terkejut setengah nyawa. Ia berdiri tergagap, berusaha menyembunyikan tulang ayam di belakang punggung. "Maaf, saya cuma survei rasa," katanya.
Tapi Abu Nawas bukan orang biasa. Ia pura-pura ramah dan berkata, "Kalau kau lapar, jangan malu. Tapi, kalau kau ingin mencuri, wah, kau harus ikut pelatihan dulu. Tidak bisa asal masuk dan makan. Ada prosedur." Hali, yang otaknya agak lambat, malah percaya. Pelatihan pencuri, katanya berbinar. "Benar," kata Abu Nawas penuh semangat. "Dan kebetulan aku pelatihnya. Gratis." Abu Nawas lalu mulai melatih Hali. Pertama, ia menyuruh Hali menyelinap ke kamarnya sendiri dan mengambil sendal Abu Nawas tanpa menimbulkan suara. 3 kali Hali mencoba, dan 3 kali pula ia tersandung pot bunga, jatuh ke karpet, dan kepalanya membentur gagang pintu. Catatan, gumam Abu Nawas sambil menulis di kertas. Level, pemula. Kemampuan, 0. Lalu, latihan kedua, mengangkat harta tanpa terlihat. Abu Nawas menyuruh Hali mengambil kendi air yang disembunyikan di bawah meja, tapi kendi itu berisi katak hidup. Begitu dibuka, kataknya loncat ke wajah Hali dan membuatnya terjerit seperti bayi ketumpahan sambal. Akhirnya, Hali duduk bersimpuh, wajahnya penuh lumpur, nasi, dan sedikit sambal. "Saya menyerah. Saya tidak cocok jadi pencuri." Abu Nawas tersenyum. "Nah, itu pelajaran terpenting dari semua. Orang bodoh tidak cocok jadi penjahat. Apalagi kalau lapar di tengah jalan." Lalu Abu Nawas memanggil 2 penjaga kota yang sejak tadi sudah ia beritahu dan menunggu di luar rumah. Hali pun dibawa dengan damai, masih sambil memegang tulang ayam dan berkata, "Bolehkah saya bungkus semurnya?" Sejak hari itu, Hali benar-benar tobat dan malah membuka warung makan. Ia menamai warungnya, Semur Abu Nawas, dijamin bikin tobat. Dan Abu Nawas, ia malah datang ke sana setiap minggu. Bukan untuk makan semur, tapi untuk memastikan burung beonya bisa belajar 1 kalimat baru. Itu bukan pencuri, itu pelanggan tetap. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan sihir di tengah pasar. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, pasar utama dipenuhi keramaian seperti biasa. Pedagang berteriak menawarkan dagangannya, pembeli tawar-menawar dengan suara tinggi, dan anak-anak berlarian sambil membawa kue manis di tangan mereka. Namun hari itu ada sesuatu yang berbeda. Di tengah pasar, muncul seorang pria asing dengan jubah hitam panjang, sorban merah menyala, dan kumis yang melengkung seperti bulan sabit. Ia membawa tongkat kayu panjang dengan ujung berkilau. "Akulah Maha Penyihir Zamzamillah," teriak pria itu, mengangkat tongkat ke langit. Seketika, suara pasar terdiam. Orang-orang mulai berkumpul mengelilinginya. Dengan suara menggema, ia berkata, "Siapapun yang menantangku akan kuhapus dari ingatannya sendiri. Tapi siapapun yang percaya padaku akan kuberi emas dari udara." Tentu saja, warga pasar bingung. Sebagian percaya, sebagian tertawa-tawa. Tapi satu orang merasa ini terlalu mencurigakan. Abu Nawas. Dengan jubah putihnya yang sederhana, sorban yang sudah agak kusut, dan senyum jahil khasnya, Abu Nawas mendekati kerumunan. "Ah, penyihir ya? Tapi kenapa cuma bisa menyihir orang miskin di pasar?" bisik Abu Nawas kepada salah satu penonton. Beberapa orang tertawa. Zamzamillah menunjuk Abu Nawas. "Kau, laki-laki kurus dengan sorban belel,
Mau menantangku? Abu Nawas mengangkat tangan, oh tidak. Saya hanya rakyat biasa. Tapi, saya kebetulan bisa sedikit sulap juga. Dulu pernah jadi tukang hibur kucing sultan. Warga pasar semakin penasaran. Kalau kau tidak takut, mari kita lomba sulap, tantang Zamzamillah. Abu Nawas mengangguk tenang. Tapi hadiahnya harus menarik. Jika aku kalah, aku akan menyanyikan lagu Ayam Jago sambil berdiri di atas gerobak. Tapi kalau aku menang, kau harus keluar dari Baghdad. Zamzamillah tertawa terbahak-bahak. Sepakat. Maka dimulailah duel sulap paling kocak sepanjang sejarah pasar Baghdad. Pertunjukan Zamzamillah dimulai. Ia mengangkat tongkat, meniupnya, dan tiba-tiba, wuus! Seekor kelinci muncul dari dalam keranjang kosong. Warga pasar bertepuk tangan. Lalu ia melambai ke arah kendi tua, dan klaak! Kendi itu berubah menjadi ayam hidup. Wah! Penonton berseru. Abu Nawas hanya mengangguk pelan. Bagus, tapi agak kuno. Sekarang giliran Abu Nawas. Ia meminjam panci dari pedagang gorengan, dan mulai memasukkan berbagai barang aneh. Sendok, sandal bolong, dan cabai. Lalu ia tutup pancinya. Dengan gaya dramatis, ia berteriak. Ya panciku, masaklah dengan keajaiban. Ia membuka tutup panci dan pop. Keluar asap putih, dan dari dalamnya muncul seekor ikan asin yang sudah matang dan wangi menggoda. Penonton bingung, lalu tertawa terbahak-bahak. Zamzamillah geram. Apa-apaan itu? Abu Nawas menjawab, itulah keajaiban memasak darurat. Bisa sulap, bisa makan siang. Penonton makin heboh. Tak mau kalah, Zamzamillah mengayunkan tongkatnya, lalu menjatuhkan kantong kain ke tanah. Plak! Dari dalamnya keluar batu bata. Salah, katanya gugup. Abu Nawas cepat tanggap. Ia berseru lantang, lihat! Bahkan tongkatnya pun stres. Gelak tawa pun pecah. Bahkan para pedagang sayur ikut menahan perut. Akhirnya, Zamzamillah kesal dan mencoba jurus terakhir. Ia berteriak, aku akan menghilangkan diriku dari pandangan kalian. Lalu ia melemparkan petasan asap ke tanah. Boom! Asap mengepul, dan ia benar-benar menghilang. Tapi 10 detik kemudian, suara dari balik keranjang tomat terdengar, aduh, lututku. Ternyata Zamzamillah sembunyi di balik tumpukan dagangan. Penonton tertawa guling-guling. Bahkan si pemilik tomat sampai jatuh karena ngakak. Abu Nawas tersenyum lebar, lalu berkata, saudara-saudara, ini bukan sihir. Ini hanya trik dagang. Kalau dia bisa mengeluarkan emas dari udara, kenapa harus mengamen di pasar? Orang-orang langsung menyadari. Mereka mengusir Zamzamillah sambil berseru, pergi kau, penyihir palsu. Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menipu warga Baghdad dengan sihir-sihiran. Abu Nawas pun kembali ke rumahnya, dengan satu hadiah kecil, seekor ayam yang tadi muncul dari kendi. Ia beri nama, Zamza Ayam. Pesan moral. Kadang-kadang, logika dan kelucuan lebih kuat daripada tipu daya dan tongkat sihir. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas.
Misteri pintu terkunci. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai. Pedagang berteriak menawarkan dagangannya, anak-anak berlarian, dan para ibu sibuk menawar harga. Namun di balik keramaian itu, istana kerajaan justru dilanda kehebohan. Seseorang telah membuat laporan aneh, sebuah pintu istana terkunci dari dalam, tapi tidak ada siapa-siapa di baliknya. Raja Harun al-Rashid, yang tengah menikmati secangkir teh hangat dan sepotong kurma, langsung dikejutkan oleh laporan dari pengawal. "Baginda," ujar kepala penjaga dengan wajah panik, "ada sebuah pintu di sayap timur istana, terkunci dari dalam, dan kami tak bisa membukanya. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Seperti pintu gaib." Sang raja langsung menaruh tehnya. "Apa kalian sudah mencoba membukanya dengan kunci utama istana?" "Sudah, Baginda." "Tidak mempan." Dengan linggis, pintu itu seolah melawan kami. Dengan doa-doa dan air zam-zam, itu juga sudah. Akhirnya, sang raja menggeleng dan berkata, "Panggil Abu Nawas." Abu Nawas datang dengan gaya khasnya, mengenakan jubah putih, sorban dililit sembarangan, dan membawa tas kecil berisi barang-barang tak penting seperti tali jemuran, cermin kecil, dan semangka mini. "Jangan tanya kenapa." "Abu Nawas," kata raja, "pecahkan misteri ini. Aku tak ingin istanaku dihantui pintu keras kepala yang tak mau terbuka." Abu Nawas mengangguk serius, lalu berjalan pelan ke arah pintu terkunci. Para penjaga menatapnya penuh harap. Abu Nawas mulai menyentuh daun pintu, mengetuk-ngetuknya, lalu menempelkan telinga ke permukaan kayu. Pintu ini diam. Sangat diam, gumamnya seperti sedang berbicara dengan makhluk hidup. Ia mengambil cermin kecil dan menyelipkannya di bawah celah pintu, mencoba mengintip bagian dalam. Tapi yang terlihat hanya lantai kosong. Lalu, ia mengeluarkan semangka mini dari tasnya dan meletakkannya di lantai. Para penjaga mulai saling melirik. "Tunggu, semangka untuk apa?" bisik salah satu. "Mungkin untuk ritual," jawab yang lain dengan polos. Abu Nawas mengangguk pelan, lalu berkata serius, "Dari cara semangka itu diam, kita tahu bahwa dia tidak tahu apa-apa." Salah satu penjaga hampir pingsan menahan tawa. Setelah 1 jam mengelilingi pintu, memanggilnya dengan nama seperti Tuan Pintu dan Yang Mulia Gerbang, Abu Nawas berdiri tegak dan menyatakan, "Wahai Baginda, izinkan aku menjawab misteri ini dengan satu pertanyaan." Raja mengangguk. "Silakan. Siapa yang terakhir kali melihat pintu ini terbuka?" Semua saling pandang, lalu salah satu penjaga berkata, "Seingat saya, belum pernah saya lihat pintu ini terbuka sejak saya bekerja di sini, 5 tahun lalu." Yang lain menambahkan, "Saya juga tidak pernah lihat. Bahkan, saya kira itu lemari raksasa." Raja mengerutkan dahi. "Tunggu, apakah mungkin itu bukan pintu ruangan, tapi hanya hiasan dinding yang berbentuk pintu?" Semua terdiam. Lalu, Abu Nawas mendekati pintu dan menariknya keras. Pintu itu tidak bergerak. Bukan karena terkunci, tapi karena dipaku mati ke tembok. Sontak semua orang tertawa. Ternyata, itu adalah pintu palsu, dekorasi tua zaman kakek buyut sang raja yang sudah puluhan tahun tak diusik.
Raja tertawa terpingkal-pingkal hingga hampir jatuh dari singgasananya. Abu Nawas, hanya engkau yang bisa menyelesaikan misteri dengan semangka dan cermin kecil. Abu Nawas tersenyum kalem. Baginda, kadang yang terkunci bukanlah pintu, tapi pikiran kita yang terlalu serius. Sebagai hadiah, Raja memberi Abu Nawas hadiah seekor keledai dan sekarung gandum. Tapi Abu Nawas berkata, "Saya hanya minta satu hal, Baginda." "Apa itu?" "Jangan pasang pintu palsu lagi. Apalagi yang tak bisa dibuka. Itu menyiksa perasaan." Semua yang hadir tertawa. Dan kisah tentang pintu terkunci yang sebenarnya tak bisa dibuka sejak awal menjadi bahan lelucon selama bertahun-tahun di seluruh Baghdad. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.